revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini? Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Kembali lagi saya akan ngobrol tentang suasana batin masyarakat kira-kira 60 hari ya, atau 70 hari menjelang pemilu. Memang sudah banyak maklumat dari civil society yang kemarin juga pemuka-pemuka agama sudah menyuarakan sedikit kegelisahan ya. Saya nggak tahu betul situasi memang gelisah, situasi memang krisis gitu menjelang pemilu 2020 atau seperti apa. Hari ini saya akan berbicara dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang pernah menjadi Menteri Agama di era SBY dan kemudian di era Presiden Jokowi. Ada dua presiden yang pernah menjadi bos atasan dari Mas Lukman. Mas Lukman, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Saya bersyukur, sekaligus terhormat bisa diundang di acara Back Tuh BDM, ya ini ngobrol Mas, ngobrol. Ini banyak teman-teman saya selalu undang ngobrol untuk berbagi keprihatinan. Ya. Mas, kalau Mas Lukman lihat sebetulnya, kalau diucapkan dalam satu atau dua kata, suasana kebatinan masyarakat sekarang ini seperti apa sih Mas? Resah dan gelisah. Wah, Kayak judul lagu ya. resah dan gelisah. Ya, resah dan Oke. gelisah. Karena satu dua kata tadi Evita. Gimana resahnya itu? Iya. Jadi ya beberapa waktu yang lalu ada beberapa pertemuan-pertemuan yang diadakan di kalangan para rohaniawan, para budayawan, para akademisi juga terlibat, aktivis dan yang lain. Intinya sama, jadi ada kekhawatiran terkait dengan proses demokratisasi yang selama ini selalu kita jaga, kita pelihara, kita rawat bersama. Jadi proses demokratisasi ini kok sepertinya mengalami gangguan, ya, karena lalu kemudian banyak kasus-kasus yang membuat proses ini nggak berjalan dengan baik, lalu seakan-akan setback gitu ya, kembali ke belakang, era-era di mana pemerintahan itu begitu represif dan seterusnya gitu. Jadi ini sebenarnya kegelisahan itu yang menimbulkan keresahan tadi. Jadi kehidupan kita, kehidupan berpemerintahan itu ya kita amati dalam 1, 2, 3 tahun terakhir ini kan memang banyak peristiwa yang menyebabkan keresahan itu muncul gitu. Di antaranya demokrasi tadi. Iya. Misalnya yang paling akhir, yang paling sangat menonjol itu kan putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya, yang lalu kemudian begitu mudahnya mengubah regulasi yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden, tapi lalu kemudian MK bisa membuat norma baru terkait dengan persyaratan capres-cawapres. Jadi misalnya itu contoh. Sebelumnya kan juga banyak rentetan peristiwa sebelumnya. Kasus KPK yang dilemahkan seperti itu, munculnya undang-undang yang juga begitu cepat, yang tidak melibatkan partisipasi publik, itu juga menjadi faktor yang menimbulkan munculnya keresahan tadi itu. Apalagi sekarang kebebasan berekspresi itu juga mengalami gangguan tersendiri. Terbukti yang terakhir misalnya pementasan kalangan seniman, budayawan, itu juga ya lalu kemudian harus ada semacam perizinan, harus ada bahkan saya dengar kemarin pertemuan sejumlah agamawan itu juga mendadak tempatnya harus dipindahkan karena tempat yang direncanakan sudah disetujui itu lalu kemudian mendadak secara sepihak dibatalkan sehingga lalu kemudian harus pindah ke tempat lain. Jadi misalnya hal-hal seperti itu yang menimbulkan keresahan menurut saya. Itu apa Mas? Sebetulnya sampai terjadi semacam ada rezim perizinan ya atau rezim kontrol terhadap civil society yang sedang merebak ini sebetulnya
Apa di balik itu sebetulnya? Iya, tentu ini bisa dianalisis dari berbagai perspektif ya. Tapi kalau saya membacanya semacam ada kekhawatiran yang begitu besar pada rezim ini, pada penguasa lah ya, bahwa karena ini kan menjelang pemilu, baik pilpres maupun pemilu legislatif gitu, sehingga ini memang pertaruhan dalam era demokrasi ini. Kekuasaan itu kan memang secara sirkuler harus berganti begitu ya, 5 tahun sekali. Nah ini harus ada jaminan bahwa ini tidak terganggu. Jadi warisan kekuasaan ini harus berlangsung dengan baik, dengan mulus, sehingga suara-suara yang katakanlah yang kritis atau yang berbeda dengan apa yang menjadi keinginannya itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan atau bahkan menjadi ancaman begitu, sehingga lalu kemudian ada semacam reaksi untuk bagaimana meminimalisir ancaman-ancaman atau hal-hal yang tidak sejalan dengan keinginannya. Jadi saya kok membacanya seperti itu begitu. Ini kekhawatiran dari pemerintahan yang ada sekarang atau apa sebetulnya? Semata-mata dia gamang, dia khawatir terhadap kebangkitan masyarakat sipil yang cenderung kritis dan kemudian harus dihadapi dengan rezim perizinan yang sangat ketat. Ini cermin kekhawatiran, kegamangan, ketakutan atau apa? Ya, saya membacanya seperti itu gitu. Karena kan masalahnya menurut saya kekuasaan itu begitu menggoda sehingga membuat sebagian kalangan seringkali lupa diri gitu. Jadi karena begitu memabukkan kekuasaan ini itu membuat orang lupa. Nah, lalu kemudian nilai-nilai yang selama ini menjadi acuan kita bersama tidak hanya menjadi dasar titik pijak kita setiap kita mau melangkah, tapi juga sekaligus arah orientasi kemana kita mau menuju, itu lalu kemudian diabaikan. Padahal nilai-nilai itulah yang menjadi acuan dan pedoman kita dalam hidup bersama di tengah-tengah kemajemukan. Jadi ingat, bangsa ini bangsa yang sangat besar, yang sangat majemuk, yang sangat heterogen. Itulah kenapa demokrasi itu menjadi sangat vital gitu. Sangat penting. Nah, ketika lalu kemudian proses demokratisasi ini terganggu begitu ya, maka itu menjadi ancaman yang menimbulkan keresahan banyak kalangan, khususnya mereka-mereka yang memang sangat komit dengan demokrasi ini gitu. Ini mengarah kepada banyak analis barat yang mengarah kepada how democracy die. Apakah ini memang mengarah kepada kematian-kematian demokrasi juga lewat cara-cara yang semi demokrasi sebetulnya, menggunakan Mahkamah Konstitusi, menggunakan rezim perizinan seolah-olah demokrasi, tapi justru akan mematikan. Itu yang mengkhawatirkan, itu yang meresahkan, yang membuat gelisah banyak kalangan. Tentu kita semua berharap itu tidak terjadi, karena investasi selama reformasi berlangsung ini kan cukup panjang juga, 25 tahun begitu ya. Kita tidak ingin kembali setback. Tapi indikasi, fakta-fakta atau fenomena yang muncul memang mengindikasikan adanya kecenderungan seperti itu. Itulah lalu kemudian muncul kekhawatiran gitu, kegelisahan. Nah, oleh karenanya banyak kalangan ingin mengajak kita semua, mari kita kembali kepada nilai tadi itu. Yang dimaksud nilai itu bagaimana demokrasi itu menjadi keniscayaan karena kita bangsa yang besar, yang heterogen, yang sangat majemuk. Oleh karenanya, demokrasi itu mensyaratkan semua pihak harus punya peluang yang sama, hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kita ke depan seperti apa. Nah, ketika arah bangsa ke depan ini hanya dimonopoli oleh kalangan tertentu saja atau oleh penguasa tertentu tanpa dibuka mekanisme checks and balances gitu ya, saling mengontrol dan saling mengimbangi, tidak perlu kritis lah, setidaknya ada suara lain yang juga memiliki akses yang cukup untuk bersuara, untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, itu menjadi
penting bagi bangsa yang sangat besar sekaligus heterogen ini gitu. Sehingga kembali ke nilai itu menjadi mendasar menurut saya gitu. Saya baca juga pernyataan dari pertemuan di Rembang ya, yang mungkin Mas Lukman juga hadir bersama dengan Mas Gun gitu. Ada kata-kata yang mengatakan bahwa situasi ini sebetulnya bisa disebut krisis, sebagai krisis lah. Bisa dielaborasi lebih jauh nggak? Judgement bahwa situasi sebenarnya agak kritikal gitu. Ya, karena ini yang menyuarakan kalangan agamawan, rohaniawan, budayawan gitu, akademisi juga. Jadi yang sangat dirasakan itu adalah nilai-nilai etika, nilai moral, azas-azas kepantasan, kepatutan. Ini yang terabaikan, bahkan ditinggalkan gitu. Jadi begitu nyata. Jadi ketika hukum, bicara tentang hukum, ya hukum semata. Padahal hukum itu kan juga ada landasannya, ada etikanya, ada moralnya. Nah ini sama sekali mengabaikan itu. Jadi itu yang membuat resah kita gitu. Jadi apalagi ketika hukum itu dipermainkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi itu yang. Tapi yang jadi juga pertanyaan, Mas, partai-partai politik yang seharusnya menjadi representasi dari kehendak publik juga kelihatannya diam saja ya. Iya, itu yang memang kita sayangkan. Jadi kan memang tidak bisa dipungkiri partai politik itu kan memang institusi yang orientasinya kepada kekuasaan gitu. Karena hanya dengan kekuasaan lah maka ide-ide gagasan itu bisa diimplementasikan. Tapi yang kita sayangkan lalu kemudian belakangan ini meninggalkan idealisme gitu. Jarang sekali sekarang ini kita menjumpai diskursus wacana terkait visi bangsa ke depan misalnya. Seperti apa misal program-program strategis itu kan jarang diperbincangkan oleh para partai politik. Yang kita saksikan di media massa itu ya pertemuan-pertemuan sangat pragmatis, sangat praktis, power sharing atau koalisi ini dengan siapa, pertemuan makan siang bersama begitu yang ditunjukkan ke publik. Jadi publik ini bertanya-tanya. Jadi sebenarnya diskursus wacana tentang kebangsaan kita, tentang kehidupan bersama, ini yang sekarang ini kita rasakan kosong. Jadi tidak ada yang mengisi ini. Jadi misalnya bagaimana kita menentukan atau membayangkan bangsa sebesar ini menghadapi era digitalisasi yang sudah semakin tidak terelakkan sekarang ini. Kaitannya dengan nilai tadi itu. Misalnya pendidikan, bagaimana nilai-nilai Pancasila di tengah globalisasi yang luar biasa ini, itu lalu kemudian tetap menjadi jati diri bangsa yang selain heterogen, selain beragam, tapi juga beragama. Tapi juga memegangi nilai-nilai agama. Itu seperti apa ke depannya? Jadi proses internalisasi nilai-nilai Pancasila pada diri setiap warga bangsa itu kan tidak ada pembicaraan yang disampaikan oleh partai politik. Kita nggak pernah dengar lagi belakangan ini gitu. Seperti apa sih mempertahankan NKRI, wawasan kebangsaan, bagaimana kebinekaan ini tetap bisa dirawat dengan baik gitu. Bagaimana praktek-praktek mayoritarianisme itu bisa kita hilangkan karena itu gejala sosial yang terjadi di mana saja. Mayoritas tidak hanya dari perspektif penganut agama tapi juga dalam konteks status sosial ekonomi atau etnis misalnya, karena etnis kita kan juga beragam-beragam dan lalu kemudian dalam konteks sosial itu ada mayoritas, ada minoritas itu. Jadi poin saya adalah bagaimana menjaga keutuhan bangsa ini. Itu yang mestinya ke depan ini seperti apa? Di era generasi muda kita, Gen Z, itu sebenarnya mengalami keterputusan dengan nilai-nilai itu. Karena pendidikannya juga mereka tidak dapatkan dalam sekolah-sekolah formal,
apalagi teladan dari para pendahulunya, sehingga lalu kemudian bagaimana nih Gen Z ini memiliki nilai-nilai yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh para pendahulu kita, leluhur kita. Ini loh, nah misalnya diskursus tentang ini menurut saya itu perlu digalakkan kan, karena partai politik itu kan nanti dia akan memegang kekuasaan, dan dengan kekuasaan itu dia akan men-set up bagaimana bangsa ini ke depan gitu. Kalau dijawab dengan joget gemoy itu Ya itu juga bagian keresahan tersendiri gitu. Jadi yang alih-alih mau mengharapkan hal-hal yang substantif, yang esensial terkait bangsa ini ke depan, yang disuguhkan justru hal-hal yang sangat artifisial seperti itu gitu. Tapi betul, jangan-jangan Gen Z senang jogetan, senang santuy gitu ya. Santuy. Tapi kan oke, tapi kan nggak hanya itu gitu kan. Jadi ini yang muncul ada keresahan begini. Dulu pemimpin-pemimpin kita itu mengajak generasi muda untuk berpikir seperti mereka. ya. Visi, misi, nilai-nilai ideologi itu disampaikan oleh pemimpin kepada generasi muda, sehingga generasi muda itu punya pikiran-pikiran yang visioner gitu. Sekarang justru sebaliknya, justru sebagian elit kita itu ikut-ikutan Gen Z gitu, Gen Z. dalam hal-hal yang memang sebenarnya jadi negara ini mau dibawa kemana gitu. Jadi itu yang ada keterbalikan seperti itu. Ada keterbalikan sejarah ya. Iya. Kalau logik itu diteruskan akan jadi seperti apa, Mas? Ya itulah lalu kemudian ya kita juga bertanya-tanya ini lalu ke depannya akan seperti apa kalau seperti itu. Nah oleh karenanya ya tidak bisa tidak setiap kita masyarakat sipil ya harus kembali menyuarakan pentingnya nilai-nilai ini ditegakkan gitu. Jadi yang saya maksud nilai-nilai itu misalnya keadilan, tentang etika tadi, moral, azas kepatutan, kepantasan. Jadi kan bagaimana kita bisa menjelaskan ke anak-anak muda, ada anak muda yang hanya baru 2 hari berada di sebuah partai politik tiba-tiba menjadi ketua umum gitu. Kalau ditanya itu bagaimana, susah dan sulit kita menjelaskan itu gitu. Kok bisa begitu instan. Itu kan lalu kan memberikan contoh, kalau begitu instan saja, nanti proses itu abaikan, padahal proses itu penting sekali untuk ditanamkan ke anak-anak muda kita gitu. Tapi jangan-jangan kita yang generasi baby boomer ini yang mungkin agak old school gitu. Memang harus ada kaderisasi, harus ada proses. Jangan ada sebuah political disruption. Ya. 2 hari jadi anggota partai bisa jadi ketum gitu. Jadi begini, bangsa ini terlalu besar untuk diserahkan kepada mereka-mereka yang tidak punya pengalaman atau yang minim pengalaman, apalagi minim pengetahuan dalam mengelola kehidupan bersama di tengah-tengah kompleksitas kemajemukan keberagaman gitu. Jadi siapapun yang mau menjadi elit kita, dia harus terkondisikan, dia harus mengikuti proses, harus tertempa, tidak bisa instan. Jangankan memimpin bangsa dan negara, memimpin apa saja, kita mau memimpin klub olahraga atau klub kesenian, paguyuban, semua butuh proses gitu, apalagi bangsa sebesar kita. Jadi budaya instan sesuatu yang harus dihindari menurut saya. Jadi bukan kita yang lebih berparadigma kuno ya, atau harus melalui proses, kan bisa faktanya loncat aja ke situ dengan political backup yang luar biasa. Oleh karenanya nanti kita uji, kan sekarang sudah faktanya kan sudah terlihat kan, ketika ditanya oleh media tentang suatu hal, jawabannya sangat bertolak belakang. Itu kan menunjukkan kapasitas, menunjukkan kapabilitas yang memang belum menjalani proses, belum memiliki jam terbang yang cukup gitu, sehingga lalu kemudian responnya itu ya seperti itu gitu. Itu kan tidak hanya kita sedih, tapi kasihan juga gitu. Kasihan siapa? Ya kasihan kepada orang yang dipaksakan untuk lalu kemudian menerima tanggung jawab sebesar itu.
di luar kapasitas sebenarnya yang dimiliki gitu. Jadi, nah ini kan tidak hanya kepada yang bersangkutan, ini kan contoh yang sangat tidak baik bagi generasi yang jumlahnya puluhan juta. Karena dia akan menyontoh, oh ternyata jalan pintas itu ternyata bisa. Kalau kita punya privilege tertentu, punya keistimewaan atau kekhususan tertentu. Sehingga buat apa proses itu? Ini kan sangat tidak mendidik. Hal seperti Atau itu. jangan-jangan memang generasi muda yang katakanlah akan 54% yang akan menjadi pemilih, jangan-jangan juga nggak butuh sebenarnya gagasan-gagasan besar itu. Udahlah pokoknya anak mudanya banyak, kita kasih anak muda lah siapapun itu gitu. Ya kalau itu yang terjadi, ya The end. kita nggak tahu seperti apa ini bangsa ini ke depan gitu. Jadi itu bagian yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya, yang membuat keresahan. Oleh karenanya kami ini sebenarnya tidak terlalu berorientasi pada orang, person, tapi lebih pada bagaimana tadi itu demokrasi ini dijaga dengan sebaik-baiknya, bagaimana pemilu sebagai syarat mutlak dari proses demokratisasi ini bisa berlangsung tidak hanya damai, tapi juga jujur dan adil dan bermartabat. Ini penting gitu. Jadi pemilu yang bermartabat itu kan siapapun nanti yang mendapatkan mandat dari rakyat, katakanlah yang menjadi pemenang, dia punya legitimasi yang cukup. Tapi kalau pemilunya nggak bermartabat, nggak jujur, nggak adil, siapapun yang menang, dia akan mengalami krisis legitimasi, dan itu sangat membahayakan dalam proses kita ke depan gitu. Misalnya contohnya Mahkamah Konstitusi. Kaitannya dengan kepercayaan. Dengan putusan kemarin, itu kan mengalami ketergerusan trust, kepercayaan pada sebagian publik. Padahal kewenangan MK itu luar biasa. Dia memutus sengketa hasil pemilu. Apakah pileg, apakah pilpres. Nah, kalau yang punya kewenangan memutus sengketa hasil pemilu itu tidak lagi dipercaya oleh publik, maka apapun putusannya bisa menjadi problematik. Nah, ini yang menimbulkan keresahan itu. Ya. Ini yang kita khawatirkan. Ya, tapi counter argumennya kan mengatakan, lah toh hakimnya udah diberi sanksi, sudah dicopot sebagai ketua MK, pencalonan Prabowo Gibran tetap aja berjalan gitu. Jadi ada logik formalistik yang memang membenarkan itu semua ya. Nothing to do dengan etik dan lain sebagainya. Udah itu sesuatu yang memang betul-betul terpisah sekarang ini. Enggak, tapi putusan MK itu kan MK maksud saya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu kan jelas bahwa putusan itu problematik. Kan gitu. Itu saja sudah menunjukkan betapa putusan itu sebenarnya dipersoalkan, secara etik dipersoalkan gitu. Jadi tapi ya tetap karena final and binding ya kita terima, karena memang itu putusan MK itu kan pertama dan final dan mengikat gitu. Jadi tapi kan ini kedepannya, oleh karenanya misalnya institusi MK satu-satunya institusi negara, lembaga negara yang penyelenggara negaranya itu dipersyaratkan sebagai negarawan oleh konstitusi. Ya. Presiden saja tidak ada syarat negarawan, hanya hakim konstitusi yang harus negarawan. Ini yang harus mengembalikan kepercayaan publik yang sudah tergerus ini. Jadi misalnya sengketa hasil pemilu menurut saya itu pertaruhan luar biasa bagi MK kita. Mampukah dia mengembalikan kepercayaan publik dengan putusan-putusannya yang tidak hanya transparan, tapi juga dirasakan keadilannya, atau justru malah sebaliknya gitu. Tapi gini Mas, memang MK hakimnya adalah negarawan ditambah yang menguasai konstitusi. Betul. Ya, artinya kan memang statusnya kan begitu tinggi dibandingkan dengan pejabat-pejabat, even presiden kan nggak ada yang harus menjadikan negarawan gitu. Tapi de facto real politiknya seorang negarawan yang menguasai konstitusi yang telah divonis sebagai melanggar etik berat, ya dia tetap aja bertahan di situ. Nggak ada kultur untuk malu, untuk mundur saja. Ya nggak, bahkan dia mengatakan bahwa ini dia merasa dizolimi, dia merasa difitnah,
dan lain sebagainya, dan dia tetap bertahan di lembaga yang dikonstruksikan oleh konstitusi sebagai Satjipto Raharjo pernah menyebut idu geni, ludah api. Begitu berucap semuanya harus tunduk. Tapi ada orang yang melanggar etik ya bertahan aja. Ya, ya itu yang kita sedihkan. Seorang hakim konstitusi kok bisa begitu gitu. Kok tidak punya standar kepantasan dan kepatutan. Nggak usah bicara hukum dulu deh. Ya. Kepantasan, kepatusan kok dia nggak punya. Jadi saya menulis, kita ini kuasa yang kehilangan rasa. Kuasa yang kehilangan Jadi rasa. sebagian penguasa kita pemegang kekuasaan tapi tidak memiliki roso. Orang Jawa bilang roso Roso. gitu ya. Kepekaan, sensitivitas. Jadi ini pantas atau tidak ya? Ini patut atau tidak? Sebelum bicara tentang hukum yang hitam putih, yang formal, tapi kan itu kan semestinya ada gitu. Nah ini yang hilang gitu. Tapi Jadi, sekarang bukan lagi merasa pantas atau merasa pas atau merasa sopan, tapi benar atau tidak secara hukum. secara hukum. Nah, oleh karenanya begini, kalau menurut saya kan dulu ketika kita bikin undang-undang MK itu majelis kehormatan itu sifatnya permanen. Tapi kan lalu kemudian mendadak dirubah, direvisi menjadi ad hoc. Nah, ini menurut saya harus dikembalikan, harus permanen sehingga lalu kemudian betul, bagaimanapun negarawannya, hakim konstitusi itu kan juga manusia biasa yang tidak luput dari potensi melakukan kesalahan. Maka majelis kehormatan yang permanen itu bisa mengawal. Jadi dia tidak harus menunggu laporan dari publik atas pelanggaran etik misalnya, tapi secara proaktif lembaga permanen itu bisa langsung memantau, mengawal begitu. Jadi dengan kewenangannya yang cukup untuk itu gitu. Mas, kalau Mas Lukman sebagai mantan pejabat dan pernah di MPR, yang dihadapi oleh mantan Ketua MK Anwar Usman yang sudah divonis melanggar etik berat dan bertahan, itu jalan keluarnya gimana? Agar tidak menjadi beban bagi Mahkamah Konstitusi itu. Punya nggak ide ini solusinya mau gimana? Kita akan bertahan ya terus akan menjadi beban bagi lembaga ini. Ya. Idealnya memang yang bersangkutan tadi itu Mundur. Idealnya karena kan itu sudah. Tapi kalau yang bersangkutan tetap Tidak mau ngotot, tetap ya harus dibikinkan mekanisme kontrolnya. Itu yang saya katakan tadi itu. Majelis kehormatan yang permanen itu. Jadi MK memang sudah, ya itu batas maksimal yang bisa MK putuskan. Misalnya dia ditanggalkan dari hakim ketua MK menjadi hakim biasa. Lalu kemudian tidak boleh terlibat ikut memutus, memeriksa, mengadili perkara-perkara hasil pemilu dan tertentu. Itu sudah. Tapi kan publik tidak cukup dengan hal itu karena mestinya yang bersangkutan itu mundur. Nah, kalau memang tidak mau mundur, ya harus dibikin mekanisme seperti apa ya regulasi pada akhirnya. Regulasi. Mungkin jadi Mas, kalau kemudian Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memang mengusulkan Anwar Usman sebagai hakim konstitusi dan kemudian dinyatakan melanggar etik berat, Mahkamah Agung aja yang menarik Anwar Usman dan diganti dengan hakim lain. banyak kalangan yang mengusulkan seperti itu, tapi saya termasuk yang tidak setuju. Tidak setuju. Karena itu akan mengganggu kemandirian hakim konstitusi. Itu nanti bisa menjadi presiden ketika hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR nggak sesuai dan sudah terjadi. Itu presiden yang buruk sama sekali gitu. Jadi ketika kebetulan saya terlibat dalam proses perubahan undang-undang dasar, kenapa 3 diusulkan oleh DPR, 3 oleh presiden, 3 oleh MA, karena ketiga cabang kekuasaan inilah kan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tapi itu hanya sebatas mengantarkan saja, bukan mewakili institusi yang mengusulkan. Itu hanya proses rekrutmennya saja, karena 3 ini adalah 3 cabang pemegang kekuasaan gitu. Tapi setelah hakim itu menjadi hakim konstitusi, dia tidak lagi terikat, sama sekali tidak punya beban balas budi atau apa. Tidak boleh, karena harus betul-betul mandiri dia gitu. Jadi kalau tadi usulan tadi itu MA yang menarik, itu bisa
akan dicontoh oleh presiden, akan dicontoh oleh DPR, dan itu justru akan merusak MK itu sendiri gitu. Ya meskipun presidennya sudah ada ya, artinya kan DPR pun kemudian melakukan political recalling terhadap hakim konstitusi asal. Mestinya itu tidak terjadi, tidak terjadi. Karena itu mengganggu kemandirian hakim konstitusi. Nah, makanya yang jadi persoalan adalah gimana sih elit-elit politik, apakah itu di DPR, apakah itu di MK sendiri gitu, ada sebuah tindakan-tindakan yang against konstitusi, against hukum, ya biasa-biasa saja, jalan aja. Guntur Hamzah kemudian dilantik, ditunjuk begitu oleh DPR tanpa lewat prosedur, ya sah-sah saja gitu loh. Sehingga ada sebuah situasi yang nggak karu-karuan gitu, yang sedang terjadi sekarang ini. Jadi saya teringat ketika melakukan studi banding ketika perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar. Kita kan melakukan studi banding untuk bagaimana sih bangsa-bangsa negara yang lebih dulu punya pengalaman menata kehidupan kenegaraan itu membuat konstitusinya. Dan kita selalu bertanya, dan pertanyaan kita itu selalu mengagetkan mereka, tuan rumah. Mengapa? Karena pertanyaan-pertanyaan kita itu selalu dilandasi dengan kecurigaan bahwa penyelenggara negara ini akan abuse of power. Itu sesuatu yang tidak mereka bayangkan, karena para penyelenggara negara pada negara-negara yang sudah lebih dulu berprasangka positif. Iya, selalu positif, karena tadi itu etika moral itu tidak tertinggal. Jadi kalau dia merasa ini ya mundur gitu. Kalau misalnya nggak perform dengan baik ya mundur, itu biasa di sana. Kalau di kita kan hukum itu diakali sedemikian rupa sehingga kekuasaan itu nggak boleh lepas. Bahkan kalau perlu kekuasaan itu diwariskan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi kekuasaan itu diwariskan. Coba bayangkan. Ini kan seperti, ya itulah karakter dari dinasti kan gitu. Jadi, nah oleh karenanya ya memang ya ini tantangan bangsa kita gitu. Jadi para penyelenggara negara kembali kepada nilai-nilai tadi itu gitu. Tidak hanya hukum semata maksudnya. Iya, semuanya ya. Mas sebagai ikut yang mendesain dan membahas amandemen konstitusi 1 sampai dengan 4. Itu kan Mas Lukman terlibatnya di situ gitu. Situasi kondisi yang seperti sekarang terbayang nggak sih? Tidak terbayang. Tidak. Contohnya misalnya pemilihan langsung. Pilpres itu kan melalui perubahan Undang-Undang Dasar. Dulu itu sepenuhnya kita hanya berdasar pada bagaimana kedaulatan rakyat yang selama ini diwakilkan oleh MPR, tapi lalu kemudian disalahgunakan oleh MPR dalam tanda kutip ya, sehingga rezim itu sampai 30 tahun lebih tidak pernah berganti. Nah, kita ingin mengembalikan kedaulatan yang di tangan rakyat itu kembali sepenuhnya dilakukan oleh rakyat. Itulah pemilihan langsung. Karena kita tidak punya pengalaman, maka lalu kemudian sama sekali tidak terpikirkan money politik misalnya. Sama sekali nggak terbayangkan kalau pemilihan langsung itu akan menimbulkan praktek politik uang yang buruk, yang kotor. Nggak terbayangkan lalu kemudian akan menggerus partai politik itu sendiri. Karena kan partai politik lalu kemudian kehilangan maknanya. Karena siapa yang punya logistik, siapa yang punya materi, itu yang lebih menentukan. Bahkan lalu kemudian partai politik tersandera dengan para pemegang kapital itu. Itu sama sekali nggak terbayangkan. Jadi ya inilah proses yang kita alami gitu. Ya oleh karenanya ya kan memang kan selalu kan begitu sistem perpolitikan kita itu kan jatuh bangun kan gitu. Jadi mengalami sesuatu yang buruk, diperbaiki lagi dan seterusnya. Saya pikir itu ya kita belajar dari pengalaman kita sendiri gitu. Jadi praktek-praktek yang pemilihan presiden dilakukan oleh rakyat, kemudian pengalaman yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi yang seperti sekarang itu tidak terbayangkan. Tidak terbayangkan bakal terjadi ya. Ya. Karena yang tadi itu yang kita pikirkan adalah sesuatu yang positif. Kita tidak memikirkan ternyata sebagian elit kita itu kemampuan kreativitasnya dalam mengakali itu luar biasa gitu. Jadi selalu dicari lubang-lubang hukum gitu yang lalu. Artinya kalau begitu, kalau memang real politik atau kegiatan-kegiatan politik yang
terjadi sekarang itu di luar bayangan para perancang konstitusi, apakah kemudian kita saatnya kemudian berkontemplasi, melakukan introspeksi diri untuk menemukan kembali, katakanlah menjadi ada amandemen konstitusi yang berikutnya? Ya, amandemen itu adalah hak setiap generasi gitu ya. Karena konstitusi sendiri kan tidak pernah membatasi, karena selalu terbuka peluang untuk perubahan itu, untuk amandemen dalam hal ini. Hanya lalu kemudian amandemen ini arahnya kemana gitu. Kalau kembali kepada sebelum perubahan, ya kita mundur. Mundur lagi. Kan nggak mungkin membalik jarum jam gitu. Nah, tinggal ditata. Misalnya ada keinginan, udah kalau begitu nggak usah pakai MK lah, bubarkan saja MK. Buat saya itu pikiran setback. Setback juga. Iya, karena bagaimanapun juga institusi pengawal konstitusi itu penting sekali gitu. Nah, tinggal lalu titik-titik lemahnya itu yang diisi, diperbaiki gitu. Menurut saya sih seperti itu gitu. Ya sekarang kan ada arah pikiran yang menjadi nihilistik gitu. Udah MK bubarin, KPK bubarin gitu. Karena terlalu banyak problematika dan tidak menyelesaikan masalah, sehingga muncul pikiran-pikiran, opini-opini juga mengatakan udah bubarin aja KPK, bubarin jadi MK. Kalau saya kok nggak setuju ya. Bagaimanapun juga MK, apalagi KPK itu masih sangat penting. Masih memiliki tingkat relevansi dan urgensi yang tinggi untuk konteks kekinian kita gitu. Nah, jadi ya yang kemarin itu kan menurut saya kecelakaan saja gitu. Jadi misalnya undang-undang KPK menjadi seperti itu kan ya semua kita sangat menyayangkan. Padahal itu institusi yang mengawal bagaimana agar para penyelenggara negara itu bisa baik, bisa bersih dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita beli topi atau punya topi ternyata kekecilan, bukan kepala kita yang dipangkas kan gitu, dipapras gitu kan. Tapi ya bagaimana menghadirkan topi yang sesuai dengan kondisi kita gitu. Jadi jangan MK dan KPK-nya yang dihapuskan, tapi itu yang harus diperbaiki menurut saya. Mas Lukman kan pernah menjadi pembantu Presiden Jokowi ya, sebagai menteri gitu. Pengalaman berinteraksi selama menjadi menteri dengan laku Presiden Jokowi sekarang, ada sesuatu yang berubah di Presiden Jokowinya? Iya, saya memang tidak pernah membayangkan ya Pak Jokowi bisa seperti sekarang. Tidak pernah membayangkan. Tidak pernah membayangkan. Jadi ya kita semua tahulah beliau latar belakang beliau. Beliau dari rakyat kebanyakan, dari apa yang lalu kemudian punya pengaruh yang luar biasa. Semua kita tahu begitu. Beliau orang yang mudah diajak dialog, menerima masukan. Itu Pak Jokowi yang kita kenal gitu kan. Lalu kemudian sekarang menjadi seperti yang kita rasakan itu kan sama sekali. Kan di media itu kan masih sangat rekam jejak di digital itu kan kita bisa lihat bahwa beliau tidak akan menginikan anaknya untuk di politik, anaknya biarkanlah di dunianya. Misalnya hal-hal yang seperti itu. Tapi kan tiba-tiba berubah 180 derajat gitu. Ini yang juga kita nggak bisa fahami mengapa lalu kemudian seperti itu gitu. Jadi ya saya nggak tahu mengapa beliau berubah itu. Ya banyak orang kemudian merasa 9 tahun begitu baik, begitu komit gitu, tapi justru di sebulan terakhir ini membuat orang terperangah gitu. Apa yang terjadi sehingga Presiden Jokowi yang dibayangkan dulu menjadi seperti itu tiba-tiba menjadi berubah gitu? Mas Lukman punya refleksi soal itu? Saya tidak tahu. Yang saya khawatirkan beliau terlalu mencintai kekuasaan. Terlalu mencintai kekuasaan. Ya, yang saya khawatirkan. Yang saya khawatirkan. Sehingga kalau orang terlalu mencintai sesuatu, itu kan tidak ingin melepaskan, tidak ingin kehilangan. Karena saking cintanya. Jadi dalam bahasa agama itu kurang ikhlas gitu. Saya punya handphone,
saya memiliki betul ini. Saya berusaha jangan sampai hilang, karena kalau saya hilang, saya pusingnya setengah mati karena segalanya ada di sini gitu. Tapi bagi orang-orang tertentu yang dia tidak punya milik sebenarnya, semuanya itu titipan sebenarnya. Dia nggak punya, dia hanya ketitipan saja. Maka ketika pada saatnya apa yang dia miliki sementara itu akan lepas dari dirinya, ya dia ikhlas melepas itu. Nah, saya khawatir para penguasa itu begitu cintanya terhadap kekuasaan sehingga ada kekhawatiran yang sedemikian rupa sehingga kalau pada saat tertentu kekuasaan itu hilang dari dirinya, itu akan sangat mengganggu sehingga berusaha sedemikian rupa untuk bagaimana kekuasaan ini tetap berada dalam genggamannya gitu. Mudah-mudahan saya salah analisis ini dan saya masih, kalau saya ditanya, saya masih tetap berharap Pak Jokowi kembali kepada awalnya, bahwa beliau kan komitmennya sangat tinggi untuk bagaimana berorientasi kepada rakyat, kepada demokrasi, kepada kehidupan bersama di tengah-tengah kemajemukan. Saya masih berharap itu. Saya masih sangat berharap. Apakah memang kemudian kita semua merasa kurang pas membaca Presiden Jokowi 9 tahun merasa bagus dan kemudian saat-saat akhir yang mungkin karena terlalu cintanya pada kekuasaan sehingga terjadi begitu, atau memang ya Presiden Jokowi dari dulu juga memang begitu gitu sebenarnya? Ya, itu pertanyaan yang selalu muncul dalam omong-omong di antara kita. Saya tidak tahu, tapi banyak orang merasakan seperti yang saya rasakan. Jadi kok perubahannya itu baru akhir-akhir ini saja gitu. Karena tahun-tahun sebelumnya lebih banyak dan lebih panjang tidak seperti ini, itu tidak seperti ini. Dan itu dirasakan oleh banyak kalangan. Kalau hanya 1-2 orang atau hanya saya sendiri, boleh jadi saya salah. Tapi kalau yang saya rasakan, saya coba tanyakan, saya mengkonfirmasi banyak kalangan, kok ternyata banyak nih yang merasakan hal yang sama. Ya, bagaimana menyimpulkannya gitu? Apakah penyebab utamanya lebih karena beliau merasa unsafe kalau turun gitu? Itu yang saya khawatirkan tadi itu gitu, terlalu cintanya, begitu khawatirnya kalau kekuasaan itu lepas. Oleh karenanya ya tadi itu, ya kita ini kan orang beragama ya, kita harus tetap mendoakan beliau husnul khotimah, berakhir dengan baik gitu. Berakhir dengan baik itu yang harus kita doakan menurut saya. Iya, awalnya kan sebetulnya kan kalau kita lihat peta-peta politik yang terakhir seperti ada arah Pak Jokowi mencoba menjodohkan Pak Prabowo dengan Erick Thohir kan, itu akan muncul gitu. Sampai beliau juga mengatakan ojo ke susu, milih pemimpin yang tegas gitu kan. Tapi di saat-saat akhir juga Pak Erick kemudian tersingkir dan dia merestui putranya menjadi cawapresnya Prabowo gitu. Ini juga memang dari dulu memang dia memang menginginkan Gibran sebagai calon wakil presiden, atau memang ada juga pengaruh-pengaruh katakanlah dari Pak Prabowo yang memang ingin mendapatkan electoral gain dengan mendukung memasangkannya dengan Prabowo Gibran. Kalau membaca statement pernyataan beliau bahwa beliau ketika ditanyakan oleh media apakah Gibran akan, enggak, dia baru 2 tahun memimpin Solo, masih muda, masih belum pantas. Itu kan eksplisit beliau nyatakan. Jadi saya percaya bahwa majunya Gibran ini karena tidak ada pilihan lain saja. Artinya ini opsi yang paling, ini tidak direncanakan jauh-jauh hari menurut saya gitu. Karena statement beliau sebelumnya tidak mengarah ke sana. Beliau masih berharap tadi itu, masih berharap Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Ganjar atau Pak Ganjar berpasangan dengan Prabowo. Beliau masih mengharapkan itu. Itu kan yang selalu di. Tapi kadang-kadang panggung depan dengan panggung belakang berbeda ya. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan kadang-kadang bisa berbeda ya yang terjadi ya.
Ya, boleh jadi karena analisis itu kan bisa macam-macam. Tapi saya masih mempercayai itu gitu. Ya boleh jadi nggak tepat juga analisis saya. Oke, tapi kembali tadi salah satu poin yang juga disinggung di berbagai pernyataan masyarakat sipil soal netralitas, ya, netralitas dari aparat, dari polisi, dari aparatur sipil negara, dari TNI gitu. Apa yang mau dikatakan oleh Mas Lukman atau seruan moral dari Mas Lukman soal netralitas ketika putra dari presiden ikut dalam kontestasi? Ini sulitnya gitu. Ini sulitnya karena baru kali ini ada presiden yang sedang menjabat, yang keluarganya dalam hal ini anaknya langsung itu ikut proses kandidasi ini gitu kan, pencalonan ini. Jadi orang lalu kemudian akan melihat ketika bicara netralitas, seberapa netral sih kalau ini kaitannya dengan anak gitu. Anak itu kan ya hampir semua orang segalanya gitu. Nah, jadi ini memang pertaruhan betul. Pertaruhan. Kita semua sudah lelah lah untuk selalu konflik antar kita. Proses reformasi dulu seperti itu. Kan itu kan juga sangat melelahkan, merugikan banyak. Kita tidak ingin terulang seperti itulah kenapa kita sangat berharap pemilu ini berjalan damai, tidak ada konflik horizontal, berlangsung secara jurdil, tapi juga bermartabat. Itu harapan kita. Bermartabat itu tidak curang. Tidak curang, itu jujur, adil, bermartabat, sehingga semua institusi yang mengawal pemilu, institusi negara, dalam hal ini TNI, Polri, KPU, Bawaslu, semua itu punya kesadaran yang tinggi untuk bagaimana netralitas itu diterapkan. Oleh karenanya beberapa kalangan mencoba menginisiasi gagasan seperti masa lalu, yaitu membangun masyarakat sipil untuk membentuk kawal pemilu, gitu, sebagai tadi itu penyeimbang. Jadi tidak hanya berharap mengandalkan institusi resmi, institusi negara, pemerintah, tapi juga bagian dari masyarakat sipil untuk bagaimana demokrasi ini betul-betul bisa dijaga dengan baik, sehingga lalu kemudian tidak hanya memantau, tapi juga melakukan hal-hal dalam upaya mewujudkan pemilu yang damai, jurdil, dan bermartabat tadi. Perlu nggak Mas muncul ide untuk mengundang international observer atau yang melakukan ya pemantauan terhadap pemilu-pemilu di Indonesia agar kredibilitasnya bukan hanya oleh masyarakat sipil Indonesia, tetapi juga oleh pengamat-pengamat internasional memberikan judgement terhadap jalannya pemilu 14 Februari 2024. Saya pikir ada baiknya kalau memang tujuannya, orientasinya dalam rangka untuk tadi itu menjaga pemilu kita ini damai, jurdil, dan bermartabat. Itu kan juga karena pemilu ini kan juga pertaruhan bagi kita semua gitu dalam kehidupan bersama, bahwa karena siapapun yang terpilih nanti jangan dia memiliki beban legitimasi, itu masalahnya. Ketika pemilu ini buruk, siapapun yang terpilih dia akan menggendong atau memikul beban yang luar biasa beratnya. Karena proses legitimasi itu kalau tidak ada, apapun yang menjadi kebijakannya akan selalu dipertanyakan gitu. Dan itu menjadi nggak sehat bagi kita semua. Tidak hanya bagi pemerintah yang berkuasa, tidak, semua kita itu kena dampaknya gitu. Nah, kita tidak ingin itu terjadi. Tapi siapa yang bisa mengambil prakarsa untuk menginvite international observer untuk monitoring soal pemilu di Indonesia? Apakah civil society sendiri atau memang prakarsa dari Bawaslu dari itu, atau merasa udah cukup aja Bawaslu udah cukup untuk menambah legitimasi? Saya tidak tahu regulasinya, saya belum mempelajari seperti apa, siapa yang punya kewenangan itu. Tapi kalau ada itu saya pikir lebih ada baiknya. Gitu. Oke. Ini pertanyaan saya yang terakhir, Mas. Mas Lukman pernah di DPR lama, pernah merancang konstitusi, pernah menjadi Menteri Agama, dan sekarang back to civil society gitu. Kalau saya boleh bertanya, apa sih sebetulnya masalah mendasar dari bangsa ini, Mas? Yang memang seharusnya ini bisa menjadi semacam penghambat majunya sebuah bangsa termasuk Indonesia. Refleksinya Mas Lukman, ini masalahnya apa sih sebenarnya bangsa ini sebenarnya? Realitas bangsa ini pertama adalah
Majemuk. heterogen, beragam. Dalam banyak hal, itu etnis, suku bangsa, budaya, agama yang dianut macam-macam gitu. Tapi yang kedua, bangsa ini juga sangat agamis. Memegangi nilai-nilai agama di hampir semua aspek kehidupannya. Jadi agama menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas bangsa ini. Gitu. Jadi bangsa yang sangat beragam, tapi juga sekaligus beragama. Gitu. Nah, maka tantangannya adalah bagaimana bangsa ini memahami nilai-nilai substantif dari ajaran agama itu sendiri. Karena kan ajaran agama ada yang universal, ada yang partikular. Ada yang inti, ada yang pokok ajarannya, yang universal, tapi juga ada yang partikular, yang cabang. Nah, kalau bangsa ini yang agamis itu hanya melihat ajaran-ajaran agamanya yang cabang saja, bahwa agama itu hanya dimaknai sebagai institusi legal formal, pendekatannya benar salah, kafir atau tidak kafir, sesat atau tidak sesat, kita akan terbelah karena realitas kita ini beragam. Tapi mari bangsa yang beragam ini lebih melihat agama pada ajaran-ajarannya yang universal tadi itu. Kemanusiaan, keadilan, persamaan di depan hukum, dan seterusnya gitu. Yang semuanya itu pasti akan merekatkan kita yang beragam-ragam. Jadi nilai-nilai agama harus dijadikan faktor perekat, bukan yang justru malah memisah. Jadi itu sebenarnya tantangan kita, karena kita punya dua jati diri yang melekat pada diri kita itu. Kalau kelemahannya apa dalam kehidupan kita berbangsa sebetulnya? Maksudnya? Kelemahan bangsa ini, kalau katakanlah selalu dibandingkan adalah Korea yang begitu cepat, begitu maju. Saat proklamasinya pun nggak terlalu jauh. Korea bisa begitu pecat maju, Indonesia masih ya begini-begini saja compare to Korea. Sebetulnya kalau refleksinya Mas Lukman di mana sebetulnya kelemahan dari bangsa ini? Kalau Mohtar Lubis kan mengatakan bahwa ciri manusia Indonesia adalah munafik, ya kan, percaya tahyul, gitu kan. Itu kalau refleksinya Mas Lukman seperti apa ya? Iya, ini kan sebab akibat kan. Bangsa yang bisa cepat berubah ke arah yang lebih baik itu memang ditentukan oleh pemimpinnya. Oke. Gitu kan, pemimpin yang punya visi, yang visioner, yang juga memotivasi, yang mengajak, tapi pemimpin yang seperti itu juga berangkat dari rakyatnya juga gitu. Kan ini kan sebab akibat juga. Nah, jadi menurut saya dua-duanya harus saling belajar gitu. Rakyat harus dididik untuk memilih pemimpinnya yang memang betul-betul punya pengalaman, punya rekam jejak yang jelas, punya pengetahuan yang cukup untuk mengelola bangsa yang besar ini. Pemimpinnya juga harus memposisikan diri sebagai dia primus inter pares, dia lebih tinggi di antara semua masyarakatnya, tapi dia karena dia pemimpin ya dia harus lebih berkualitas dalam banyak hal. Jadi itu sebenarnya tantangan menurut saya. Oke. Kalau Mas Lukman kembali lagi juga udah cukup punya pengalaman, punya bayangan nggak sih negara lain yang menjadi dream atau menjadi negara ideal versi dari Mas Lukman Hakim? Punya nggak bayang negara mana kira-kira yang punya? Begini, masing-masing negara, masing-masing bangsa punya konteksnya masing-masing. Jadi kalau kita mau menyontoh gitu ya, tentu tidak bisa semuanya, hanya bagian-bagian tertentu saja. Misalnya dalam hal demokrasinya, dalam hal pertumbuhan ekonominya, dalam tingkat kesejahteraannya, pendidikannya, kesehatannya, jadi begitu. Jadi sulit ada yang semuanya komplit pada bangsa. Jadi tergantung kita mau melihat apa. Kalau kita misalnya mau melihat proses demokrasi gitu, menurut saya kita kok ini bukan jumawa ya. Indonesia termasuk yang cukup baik dalam proses demokrasi tatanannya, meskipun tentu banyak kekurangan. Tapi bangsa lain tidak lebih baik tuh menurut saya. Tapi dalam hal pertumbuhan ekonomi, misalnya penataan kesehatan, kita harus mencontoh negara-negara. Misalnya dalam hal kesejahteraan, negara-negara Skandinavia bisa menjadi model gitu untuk bisa kita lihat penerapannya. Meskipun tentu konteksnya juga berbeda, karena kita itu sangat besar, sangat luas. Negara-negara Skandinavia itu kan kecil-kecil saja jumlah. Jadi memang harus komparasinya itu harus sesuai gitu, nggak bisa. Kalau pemimpin, sosok pemimpin baik di dalam maupun di luar negeri yang selama ini menjadi katakanlah idola dari Mas Lukman Hakim Saifuddin dan mungkin juga mempengaruhi cara berpikir dari Mas Lukman, ada nggak sebenarnya?
Iya, di era sekarang itu relatif sudah ini ya, eh, tidak seperti era-era dulu. Ada pemimpin yang zaman-zamannya Bung Karno. Zaman itu kan pemimpin yang memang betul-betul sekarang itu kan relatif kehebatannya itu sudah merata begitu, karena mungkin juga karena sistem ketatanegaraannya, misalnya kan separation of power, jadi kekuasaan itu dipisah-pisahkan, tidak terkumpul di satu figur gitu. Karena lembaga-lembaga pemegang kekuasaan itu kan juga, kekuasaan itu terdistribusikan di banyak, sehingga lalu kemudian sulit mendapati tokoh yang lalu kemudian begitu menonjol. Jadi ya itu juga mungkin pengaruhnya sih. Beda dengan dulu. Dulu ya namanya presiden itu kan pusat dari semua kekuasaan gitu. Jadi akan kelihatan mana tokoh yang memang betul-betul menonjol, mana yang tidak gitu. Oke, kalau impian Mas Lukman soal Indonesia masa depan atau ketika bangsa ini berusia 100 tahun di 17 Agustus 2045, artinya itu tinggal sekitar 23 tahun ke depan. Impian Mas Lukman Indonesia 100 tahun itu akan jadi seperti apa ya? Ya, pertama bangsa yang tetap bisa menjaga keberagamannya. Oke. Karena ini realitas kita dan sulit untuk diubah. Karena ini juga sekaligus kekayaan kita gitu. Saya lebih banyak melihat sisi positif daripada negatif. Memang ada ancaman hal-hal yang negatif dari kemajemukan, tapi saya kok lebih melihat ini banyak positifnya. Yang kedua ya tadi itu keberagamaannya. Karena inilah yang sebenarnya menjadi spiritualitas dari bangsa ini. Jadi ketahanan kita, keguyuban kita, kerukunan antar kita di tengah-tengah perbedaan yang sangat tajam, sangat keras, sangat besar, itu juga karena sebab nilai-nilai agama yang merekatkan itu, tidak hanya sekedar merajut atau merangkai, tapi juga menguatkan. Jadi dua hal itu yang menurut saya harus tetap ada pada diri kita, bahkan harus semakin diperkuat. Jadi perbedaan itu jangan lalu kemudian disikapi sedemikian rupa sehingga justru malah menimbulkan friksi, segregasi, membuat keterpisahan di antara kita yang memang hakikatnya sudah beragam gitu. Justru harus jadi, nah pemimpin yang punya visi seperti ini menurut saya penting gitu, karena realitas kita seperti itu. Yang kedua ya tadi itu pemahaman tentang nilai-nilai agama yang substantif. Bukan berarti yang formal legalistik, yang itu tidak penting begitu ya, yang agama dipersepsi sebagai sebuah institusi, sebagai lembaga, sehingga pendekatannya selalu formal. Itu juga penting karena agama memang perlu simbol, agama juga perlu, tapi jangan hanya di situ gitu. Lebih pada ajaran-ajarannya yang universal, itu yang harus lebih dikedepankan gitu. Keberagaman dan keberagamaan itu yang harus dijaga Indonesia betul, di 100 tahun. Dikembangkan. Mas Lukman optimis? Saya optimis. Di 2040. Saya sangat optimis karena kita bersyukur sekali kita punya tokoh-tokoh agama yang sangat moderat, punya organisasi keagamaan yang juga sangat moderat, punya institusi-institusi keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang itu modal sosial yang luar biasa. Menurut saya itu yang membuat kita optimis. Meskipun tentu kita nggak boleh menutup mata, ada ancaman juga di era globalisasi, di era digital, tetap saja faham-faham yang bertolak belakang dengan itu tetap ada gitu. Oke, Mas Lukman. Terima kasih. Jadi teman-teman, itulah obrolan saya dengan Menteri Agama di era akhir dari Presiden Yudhoyono dan Presiden Jokowi tentang situasi kebangsaan sekarang ini dan juga impian-impian Lukman Hakim Saifuddin soal Indonesia ketika bangsa ini berusia 100 tahun. Silakan Anda memberikan komentar, memberikan like atau komentar jika ada sesuatu yang sependapat atau tidak sependapat, dan silakan juga menyarankan siapa yang Anda ingin dengar dalam kanal Back to BDM di edisi berikutnya. Thank you. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Kalau saya bilang sih iya dong.
Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam